Saya dari Demi Bumi, nama saya Jessica Halim. Dan hari ini saya dan Juliana juga ada di sini. Kita ingin berbagi dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang akan diperingati besok. Jadi hari ini dan besok kita akan mengadakan workshop gratis juga tanggal 26. Jadi kalau misalnya yang mau ikut fisik nih, tanggal 26 itu kita akan ada workshop di acaranya BCA di BSD gitu ya, kalau misalnya mau fisik. Dan 2 hari ini dan besok itu online. Hari ini tempe, besok itu pengganti plastik yang kita bisa bikin sendiri, namanya Beeswax Food Wrap. Nah, untuk yang hari ini kita akan banyak berbicara tentang ketahanan pangan sebetulnya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bisa membantu alam, bahkan regrow alam kembali dari apa yang sudah kita ambil ya. Karena kita banyak mengambil hasil alam untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi penting banget untuk kita mengembalikan ke alam. Jadi banyak kayak sabun, nggak cuma makanan gitu yang kita ambil dari alam, tapi sabun, shampoo, kosmetik gitu ya, banyak juga bahan-bahannya tuh juga menggunakan minyaknya juga minyak kelapa sawit gitu tanpa kita sadarin gitu ya. Jadi minyak kelapa sawit kan nggak cuma digoreng gitu ya, tapi juga banyak dipakai untuk kebutuhan kosmetik juga gitu. Jadi atas dasar ini semua penting untuk kita kembali lagi gitu ke alam, kita mengembalikan alam itu hadir lagi gitu. Dan ternyata yang saya rasakan ini efek pandemi sebetulnya. Dulu saya iseng aja daripada di atap itu kan tadinya tempat jemuran ini kosong, tadinya semen doang. Tadinya dulu kalau misalnya kita jemuran pas pandemi itu di situ gitu ya, belum ada bak-bak ini, terus aku coba iseng bikin bak, kok subur gitu kalau nanam gitu. Terus akhirnya setelah udah 2 tahun tuh akhirnya jadi lebat gitu, jadi hutan. Nah ini kayak menyadarkan saya banget bahwa peran manusia itu sangat penting ya, maksudnya kita diberikan akal dan pikiran yang lebih baik dari makhluk hidup lainnya, dan kita bisa memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Dan ya dari kebun atap ini saya bisa bercermin pada diri saya sendiri bahwa kita bisa kontrol hasil pangan sendiri juga gitu, nggak perlu kayak kita belanja berlebihan gitu, kayak bumbu dapur kita bisa tanam dan regrow terus gitu, jadi nggak perlu kita bebelian terus, bahkan dia tuh nggak akan habis panen yang rimpang-rimpangan gitu. Jadi banyak lagi hal-hal seperti ternyata satu tumbuhan itu bisa dipakai semuanya gitu, misalnya dari kedongdong ternyata daunnya bisa gitu, terus dari kacang panjang daunnya juga bisa dimakan gitu. Jadi dari menanam itu ternyata saya belajar banyak banget kebutuhan kita tuh nggak tergantung sama orang lain gitu, kita bisa menggantungkan pada diri kita sendiri itu intinya. Oke, next. Sorry. Nah, kenapa saya mau share tentang ketahanan pangan ini, karena waktu kita tuh nggak banyak teman-teman. Jadi untuk memperbaiki alam yang sudah rusak ini ada target gitu. Jadi kenapa ada Demi Bumi, karena kita ingin memperjuangkan target ini. Tahun 2030 akan lebih parah lagi kenaikan suhunya. Jadi kalau kalian mungkin bisa Google di BMKG, kalian lihat kenaikan suhu kita tuh setiap tahun tuh naik terus ini ya, nggak ada yang stabil naik terus, makanya makin lama makin panas. Yang tadinya kita nggak punya AC jadi punya AC gitu ya, jadi yang tadinya nggak perlu kipas angin jadi perlu kipas angin gitu. Jadi makin lama kita kebutuhannya semakin meningkat juga tentang energinya gitu, walaupun ya kita yang menghasilkan carbon footprint yang banyak ini, ternyata kita juga bikin lagi lebih banyak lagi gitu, karena cuacanya makin lama makin panas, global warming tuh semakin lama semakin parah. Jadi bukan kita sebut orang bilang krisis iklim, tapi udah kritis gitu intinya. Jadi yang sudah rusak ini ya akan tetap rusak, ya bisa diperbaikin, tapi kita cuma bisa memperlambat intinya. Dan kita juga ingin kan anak-anak kita juga punya generasi yang lebih baik gitu ya, yang lingkungan yang baik. Jadi kita sebagai orang tua
saya dan Juliana ingin memperjuangkan hak lingkungan anak-anak kita gitu. Kita nggak cuman mikirin akademis, teknologi gitu. Banyak orang tua kan, wah pokoknya akademis nih, kayak kita very kompetitif atau teknologi, tapi kalau lingkungannya hancur, kitanya juga hancur, anak-anak kita juga hancur nantinya gitu. Jadi ini penting banget untuk kita sadarin. Dan kalau misalnya sudah terjadi kenaikan suhu sampai 1,5 derajat yang sudah diramalkan 2030 nanti, pasti akhirnya faktornya terhadap ketahanan pangan kita. Yang sebetulnya sekarang juga udah terjadi gitu, karena saya sering banget pergi ke farm stay, mungkin teman-teman di sini juga sering farm stay, banyak ngobrol sama petani di sana, mungkin juga udah tahu ceritanya gitu, kegagalan pangan tuh sering banget gitu terjadi. Jadi yang namanya cuaca yang ekstrim itu mengakibatkan tanahnya juga stres, tanamannya juga stres, yang tadinya dia mestinya panen apa nggak bisa gitu, yang tadinya musim kemarau jadi musim hujan, yang jadi salah panen, salah nanam misalnya gitu, jadi udah nggak bisa dipredik lagi gitu cocok untuk tanaman apa. Jadi ya ini yang harus kita perhatikan gitu, dan makanya dari sini juga sebetulnya apa yang bisa kita perbuat, solusinya itu penting untuk kita bicarakan dan berbagi sama teman-teman semua. Dan ternyata dengan berkebun dan memakai semua sampah organik yang kita hasilkan untuk kebun kita, itu bisa gitu. Jadi tanpa kita harus bebelian pupuk-pupuk kimia gitu, kita bisa pakai pupuk dari hasil makanan kita. Daripada terbuang percuma menghasilkan gas metana di Bantar Gebang kalau di Jakarta, kalau teman-teman yang di kota lain di tempat pembuangan akhir sana kan udah kayak gunungan sampah yang akhirnya menumpuk dan menumpuk dan menumpuk terus, lahannya di situ-situ aja gitu loh. Yang ada buka lahan baru, nanti bisa ada di sekitar rumah kita. Dan ini yang sekarang terjadi, dan ya banyak orang salah-salahan gitu. Oh ini kan tugas pemerintah, ini kan tugas mereka gitu. Kita udah bayar sampah, kita udah bayar pajak gitu kan. Nggak ada yang mau tanggung jawab. Nah kalau misalnya nggak ada yang mau tanggung jawab, akhirnya gimana gitu. Padahal kita yang konsumsi, kita yang buang. Jadi ya menurut kita ya kita harus semuanya bertanggung jawab karena kita yang menghasilkan sampah. Kalau semua orang diajarkan untuk bertanggung jawab, pasti bisa kok. Dan buktinya dengan saya punya komposter, biopori, kompos bag itu udah membantu banget mengolah sisa makanan di rumah menjadi pupuk tanaman. Bahkan banyak aneka sisa makanan yang nanti saya akan ajarin juga yang bisa langsung ditanam gitu ya, nggak usah kita proses lagi di komposter gitu, yang bisa langsung tabur. Dan sebetulnya dari pengalaman saya berkebun ini, ya ini luasnya 5x10 ya, dan sudah bisa mencukupi 70% dari kebutuhan dapur. Dan itu jadi penghematan besar-besaran juga. Selain kitanya sehat, alamnya sehat, karena banyak banget serangga yang tumbuh, tapi juga anak-anak juga sehat. Karena kita bisa memastikan mereka juga, apalagi pandemi kemarin banyak banget yang attach sama gadget gitu ya. Tapi dengan saya hadirkan kebun ini, ternyata mereka jadi attach sama serangga, memperhatikan tanaman-tanaman yang ada di atap ini gitu. Jadi dan mereka jadi tahu gitu sumber pangan mereka tuh dari mana aslinya, bukan lihat kunyit itu bubuk kunyit, tapi kunyit itu ya pohon kunyit gitu. Karena kan anak zaman sekarang kan mungkin semuanya udah powder-powderan gitu. Tapi ya kita melihat tanaman aslinya seperti apa. Bahkan kalau kunyit kan daunnya juga kita bisa pakai masak gitu. Jadi semua bagian dari tumbuhannya tuh bisa kita pakai. Itu kelebihan yang bisa kita nikmatin juga di dapur. Nah ini contoh lubang biopori yang saya bikin. Jadi saya bikin beberapa titik untuk mengolah sampah makanan yang sudah kena masak. Jadi intinya kalau sampah organik itu adalah nitrogen. Nitrogen butuh karbon. Karbon itu bisa berasal dari daun kering, sekam bakar, kayu, kayak misalnya serutan pensil itu juga kayu, atau enggak recycle paper itu juga karbon. Nah, nitrogen ditambah karbon sama dengan kompos. Intinya gitu teorinya yang harus kita pahami. Jadi kita tuh bikin kompos itu sebetulnya nggak susah. Yang penting kita butuh karbon. Karbon tuh ada di mana-mana. Di jalanan tuh banyak banget gitu ya. Daun kering gitu kan. Aku kadang-kadang kalau misalnya minta gitu satu karung aja tuh udah mencukupi untuk aku tabur di 5x10 itu untuk kebutuhan kebun atap itu. Jadi
karbon itu bisa diambil dari tukang sapu yang ada di jalanan. Saya suka mintain mereka gitu. Jadi gratis gitu kan. Kalau mau beli sekam bakar, sekam mentah buat tambahan nutrisi itu bagus juga. Dan komposter ini yang tengah. Komposter itu saya pakai untuk mengolah sisa makanan dari dapur langsung. Jadi kalau dari dapur langsung kan itu makanan yang fresh ya, kayak potongan sayur, kulit buah gitu kan. Jadi sistemnya kayak kue lapis kalau saya. Jadi saya pilih komposternya komposter yang aerob. Jadi maksudnya aerob itu dia ada sirkulasi oksigen. Aerob itu ada sirkulasi oksigen. Jadi di antara ini kan ember, ada saringan, ada kerannya. Di antara saringan sama keran tuh ada titik-titik udara, ada lubang pori-pori udaranya, sehingga pupuk cair yang turun dari saringannya itu nggak bau sama sekali. Jadi kita nyaman, saya taruh di samping dapur nyaman. Sama, butuh karbon. Jadi di samping komposter saya selalu taruh karbon, daun kering. Jadi tiap kali saya masukin sampah organik, saya kasih daun kering. Habis itu saya semprotin bioactivator, itu bisa dari air rendaman beras, bisa dari air gula merah untuk awal-awal. Tapi selanjutnya bisa dari pupuk cair yang keluar dari komposter tersebut, tinggal dilarutin sama air. Tujuannya apa? Nyemprotin halus supaya lembab, supaya cepat mengurai. Jadi untuk mengaktifkan bakteri pengurai yang ada di dalam kompos tersebut. Jangan terlalu banjir, asal lembab aja. Nah, ini hasilnya yang slide gambar ketiga ini pupuk cair yang keluar. Setiap 2 minggu saya dapat pupuk gratis dari si olahan komposter ini. Jadi nyaman banget. Kita tuh harus, jadi kalau misalnya kita punya tanaman, yang harus kita perhatikan adalah kita mupukin gitu kan. Mupukinnya seminggu 1-2 kali. Nah, saya selalu dapat pupuk gratis dari komposter, dari pupuk cair yang keluar dari komposter ini. Sama kalau misalnya komposternya saya diemin 3 bulan, dapat pupuk padat. Nah, saya juga nampung air hujan, jadi air hujan itu berguna banget. Jadi hemat air dan ternyata lebih subur juga tanaman yang disiram dengan air hujan. Terus saya juga bikin ekoenzim. Ekoenzim ini nanti saya juga jelaskan. Ini fermentasi kulit buah dengan gula alami, saya pakai molase, didiemin selama 3 bulan. Ini juga jadi pupuk, jadi anti hama, jadi larutan serbaguna di rumah buat pembersih gitu. Jadi pokoknya kalau bikin ekoenzim itu pertama nggak ada kadaluarsanya dan menghemat banyak hal, nggak cuma kebun tapi juga kebutuhan pembersih rumah tangga. Dan saya punya ayam, punya hewan juga selain buat teman di rumah, tapi juga menghasilkan makanan buat kita, menghasilkan telur. Saya nggak makan ayamnya, itu teman rumah kita. Dan pupuk kandang. Jadi saya punya pupuk kandang dari si ayam ini. Jadi sama kalau misalnya teman-teman ada yang punya hamster atau misalnya punya kelinci, itu berguna banget. Kalau misalnya hamster sama kelinci itu juga bisa langsung. Jadi dari kotorannya itu biasanya saya kan dia di kayu ya, serbuk kayu gitu kan. Saya biasanya masukin ember yang kotoran bekasnya, saya semprotin lembab air, terus saya tutup semalam, terus baru saya tabur gitu. Jadi ya ini membuktikan bahwa apapun yang kita punya itu bisa kita gunakan untuk kebun, kecuali anjing dan kucing ya, karena itu panas. Dan belajar banyak juga untuk memakai sisa makanan yang bisa langsung tabur, kayak misalnya cangkang telur dibandingin kita masuk komposter, itu kan kalsium gitu ya, jadi bisa langsung tabur, tinggal ditumbuk doang. Terus kulit bawang saya juga nggak pernah buang, itu anti hama alami, tinggal dilarutin sama air supaya nggak panas gitu ya, pemakaiannya sedikit sekali. Terus kulit pisang berguna banget, dia itu potasium, jadi saya rendam 2 malam, tabur ke tanah tanaman kita. Sama si kulit bawang ini juga rendam 2 malam. Air rendaman beras itu juga, air rendaman kacang gitu juga, air rendaman sayur gitu. Jadi ampas kopi, ampas teh, banyak banget lah. Jadi intinya dari pelajaran berkebun ternyata saya juga jadi belajar mengolah makanan, belajar untuk tidak memakai plastik dan aluminium foil pada saat mengolah makanan gitu ya, ketika ngukus, ketika manggang gitu. Jadi bisa pakai daun yang ada di kebun dan nyaman dan hasilnya juga nikmat gitu. Jadi buat apa kita memakai sesuatu yang tidak alami kalau kita bisa memakai yang alami.
Dan akhirnya bisa bikin tempe gitu kan ya, aneka macam topping dari kebun gitu, aneka macam edible flowers. Nah, jadi keunggulan dari kita menanam organik adalah kita punya ketahanan pangan yang nyaman, karena saya juga nanam sayur-sayuran yang bisa dilalap, bisa disalap. Jadi kalau misalnya kita udah mulai pada kerja nih kan ya, jadi nyaman banget kita untuk menyediakan makanan juga gitu. Jadi banyak tanaman-tanaman yang cepat saji gitu ya, bisa kita olah dengan cepat juga, tapi juga sehat. Tapi juga nggak cuma makanan yang sehat, tapi juga alamnya ternyata sehat. Saya melihat banyak yang tadinya kosong kan cuma semen, ada kepik, ada aneka serangga seperti belalang, kupu-kupu, aneka capung, aneka lebah jenis kayak blue banded bee atau carpenter bee yang itu jarang banget saya lihat ada gitu hadir, padahal itu dari Australia gitu. Jadi kadang-kadang kita aneh gitu, kita kayak padahal cuma nanam gitu ya, kita ternyata bisa menghadirkan kehidupan lain, dan itu rasanya apa ya, menyenangkan gitu ya, bisa di atap ada katak gitu kan gitu. Malam-malam ada suara belalang, dan itu kayak suara hutan gitu. Maksudnya padahal kita di tengah kota tinggalnya. Terus kayak belalang sembah. Wah, pokoknya ini tuh jadi atraksi anak-anak kalau misalnya ke kebun juga melihat mereka. Nah, dari tadi saya ngomongin tentang organik, sekarang bagaimana dengan anorganik kita? Jadi ternyata kuncinya adalah milah kan ya. Milah sampah itu sebetulnya membuat semua jenis sampah itu menjadi berguna. Karena banyak orang berpikir sampah itu tidak berguna, tapi ketika kita mau membersihkan seperti kita mencuci piring atau mencuci baju, semua sampah itu jadi berguna, bahkan menghasilkan uang gitu. Jadi semuanya jadi bermanfaat ketika kita mau mencintai sampah kita. Dan biasanya saya pisahkan seperti ini. Jadi kalau misalnya di ruang tamu itu kan pusatnya ya, pusat orang buang sampah kalau di rumah saya gitu. Jadi ada teman datang atau ada saudara datang, itu langsung buangnya tuh sesuai dengan kategori. Jadi saya nggak milah di belakang, tapi milahnya di hulunya, bukan di hilirnya. Itu membantu banget gitu. Jadi udah dikode-kodein seperti itu. Nah, yang tadi yang organik tinggal masuk komposter dan biopori. Nah, untuk yang anorganik saya kirim nyamannya untuk dapat uang, saya kirim ke bank sampah. Jadi teman-teman bisa Google tuh bank sampah dan pilih. Itu biasanya kalau bank sampah daerah rumah kalian, bank sampah misalnya kalau di Jakarta Kelapa Gading gitu kan, bank sampah Kebun Jeruk, nanti keluar drop listnya, karena itu sebetulnya bagian dari solusi pemerintah gitu untuk kita semua. Cuman karena kurang dikomunikasikan gitu, saya juga waktu itu kalau nggak saya nyari, saya nggak ketemu, bahkan nggak tahu gitu. Tapi karena saya nyari, saya ketemu, bahkan saya dapat buku tabungan, dapat uang, itu kan ya suatu apa ya, keberuntungan juga gitu. Dan ternyata sampahnya kita jadi bisa dikirim ke pabrik daur ulang. Jadi ini alur yang benar sebetulnya. Dan saya jadi mengerti bahwa semua jenis sampah ini tuh ada nilai uangnya per kilonya masing-masing beda gitu. Jadi dari tanda terimanya itu kita jadi belajar tentang material, karena kita jarang banget ya kalau misalnya kita pergi belanja kita memperhatikan material, itu jarang banget. Biasanya kita ini kandungannya apa ya gitu, cek nutrisinya gitu, bukan ini kemasannya dari apa ya gitu. Nah itu penting banget, nih kemasannya dari apa ya, apakah ini plastik, apa ini kaleng, atau ini kaca gitu kan. Terus saya bisa nanti kalau misalnya ini kan bakal menghasilkan sampah, bisa saya kirim ke bank sampah enggak gitu ya. Jadi belajar dari listnya ini, bank sampah yang kita kasih ke sana gitu. Dan jadi di belakang dari belakang dapur itu saya punya pemilahan yang lebih besar. Jadi pemilahannya kategorinya sama seperti dalam, cuman lebih spesifik lagi. Misalnya di dalam saya kertas, plastik gitu kan, elektronik, kaca kaleng, masker medis, organik gitu kan. Di belakang plastiknya saya bagi lagi gitu. Jadi ada plastik saset sendiri, ada plastik botol atau yang keras sendiri gitu. Karena saya kirim ke si bank sampah ini, kalau misalnya bank sampah tidak terima saset-saset gitu. Jadi saset-saset itu biasanya diterima sama kayak Rebrix.id atau misalnya Armada Kemasan. Jadi
ya kita tinggal salurkan ke orang-orang komunitas-komunitas yang memang mengelola ini. Dan banyak banget, bahkan sampai popok, minyak jelantah itu juga ada pengolahnya gitu. Jadi ya kayak saya tinggal sama mertua saya selalu ada popoknya gitu ya, itu nggak bisa saya kontrol juga karena saya punya kakak ipar. Jadi ya saya bisa kontrolnya apa, sampahnya gitu. Jadi saya minta yang bantu di rumah untuk nyuci popoknya, terus hidrogelnya juga dicuci, habis itu dijemur, dipisahin, hidrogelnya ditaruh di tanaman hias. Itu kalau saya. Terus sisanya tinggal yang plastiknya itu gitu. Jadi habis itu tinggal cari siapa pengolahnya, dan ada tuh popok berkah itu namanya. Jadi banyaklah komunitas-komunitas yang memang mengelola, dan ini listnya masih yang dulu ya, belum kita update. Cuman nanti setelah Hari Sampah Nasional, kemarin saya udah mulai update lagi sih, nanti kita akan post yang udah updated itu. Jadi kalian bisa lihat di post terakhir nanti. Cuman ya kayak kosmetik bekas itu juga ada penerimanya. Bahkan ada yang bisa ngambil tapi terus kita bayar sukarela, misalnya armada kemasan itu juga nyaman banget gitu ya. Misalnya kita lagi beberes rumah gitu ya, beberes kantor itu kan di cluttering itu banyak banget biasanya. Ya udah tinggal dikategoriin terus tinggal panggil armada kemasan, dia ambil, dia pick up, kita bayar sukarela gitu. Jadi beres, nggak usah ditampung-tampung gitu kan. Jadi banyaklah solusi-solusi yang bisa kita lakukan. Sama tadi ya sampah dapur yang bisa langsung jadi pupuk ini ya. Ini contoh-contohnya, termasuk air rendaman sayur, air rebusan sayur, mana kita kepikir kadang-kadang kita buang ke sink kan. Jadi ternyata itu juga bisa kita langsung siram ke tanaman. Jadi nggak terbuang percuma. Nah ini ekoenzim. Ekoenzim itu tadi saya sudah sebutkan, dia adalah larutan fermentasi dari kulit, buah atau sayur, gula alami, dan air. Perbandingannya 1:3:10. 1 itu gula alami, 3 itu kulit buah, 10 itu air. Nah, kalau misalnya gulanya saya mau murah itu saya belinya molase. Molase itu ampas tebu, itu murah. Kayak 1 drum gitu cuman kayak berapa puluh ribu gitu, 15 apa. Jadi murah banget lah dibandingin beli gula merah. Jadi ya saya selalu nyotoknya yang drum supaya bikinnya bisa banyak gitu kan. Nanti kulit buahnya saya selalu masukin ke freezer, ngumpulin banyak dulu gitu. Jadi saya pakai kantong plastik bekas di freezer, udah saya siapin. Saya ajarin anak-anak di rumah juga setiap kali ngupas buah langsung masukin ke kantong plastik itu. Nanti begitu udah banyak, mau masukin barang udah nggak muat nih, langsung saya bikin ekoenzim gitu. Itu tandanya udah harus bikin ekoenzim. Jadi ekoenzim itu juga nyaman, jadi kita cuma nyampurin rasio 1:3:10 ini terus diamin 3 bulan. Tapi pada masa bulan pertama kita harus buka tutup tuh supaya gas metana yang keluar itu nggak bikin meledak wadahnya. Jadi ya kalau misalnya tutupnya lebar kayak wadah kerupuk itu biasa 2 minggu sekali cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak tuh ekoenzim yang di internet bikinnya pakai botol bekas, itu kan lehernya kecil, jadi of course dia akan lebih gampang meledak, jadi itu harus 2-3 hari sekali. Dan kadang-kadang orang suka lupa dan terus akhirnya udah kapok nggak mau bikin lagi karena meledak gitu. Jadi mendingan cek di IG kita ada tentang cara bikin ekoenzim, detailnya seperti apa, dan berguna banget. Dan banyak orang bilang nanti bau nggak ya kayak bau sampah, enggak banget gitu, baunya tuh sama kayak cuka apel, enak, apalagi kalau kita masukin banyak kulit jeruk ya. Terus tadi mungkin sempat sebelumnya kita ada mainin video tentang barang-barang yang lebih ramah lingkungan seperti lerak ini. Lerak ini sabun yang berasal dari buah. Jadi mungkin teman-teman suka lihat di supermarket tapi merek gitu ya, dan udah berupa cair dan udah ada campuran kimianya, tapi di Demi Bumi jual buah aslinya dan ada bijinya. Jadi kalian bisa tanam. Aku punya 2 pohon di rumah. Tapi dia pohon yang besar, butuh kayak 9 tahun. Nah, fungsi dari si buahnya ini tuh banyak banget, multifungsi. Ternyata nggak cuma buat batik, buat segala pembersih di rumah, buat cuci piring, cuci baju, pembersih lantai, cuci tangan. Kalau punya pet di rumah, hewan peliharaan bisa jadi shampoo hewan peliharaan gitu ya. Daripada yang beli kan mahal juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menilik kembali, ternyata budaya Indonesia itu hebat banget ya.
Jadi kita tuh punya sabun alami tuh nggak cuma lerak, tapi kalau misalnya kayak saya pergi ke Dayak tuh juga ada yang dari daun, namanya daun jambu tangkalak, tinggal diremes-remes aja udah jadi sabun, berbusa banyak lagi buat segalanya, buat mandi di sungai, mandi buat sabun badan, bisa buat cuci piring. Indonesia tuh kaya akan sumber daya alam yang hebat gitu, termasuk tempe. Jadi tempe ini kenapa kita banyak menyuarakan di Demi Bumi, karena kita bangga gitu sama pangan kita yang satu ini gitu, karena tempe itu tuh superfood, dan dijual mahal banget di luar negeri. Dan karena harganya sangat murah di Indonesia, jadi kadang-kadang kita kurang menghargai, cuma tempe itu makanan murah gitu kan. Tapi yang harus kita lihat justru nutrisi di dalamnya itu melebihi daging gitu, yang itu yang hebatnya. Dan banyak negara-negara itu justru ngincar ini gitu. Bahkan tempe itu udah dipatenin sama Jepang sebagai pembuatan tempe tanpa plastik tuh di Jepang patennya. Itu kan gila ya, padahal penghasil tempenya tuh dari Indonesia, dan Indonesia tuh produsen tempe terbesar di dunia. Jadi dia merupakan pasar kedelai terbesar, padahal dikerjainnya rumah-rumahan loh yang bikin tempe ini. Dan gimana sih sejarahnya? Jadi si tempe ini kalau misalnya kita cek di sejarahnya, ada tuh prasastinya di Serat Centini 1814, dan tulisannya seperti ini. Jadi ada resep tempe gitu ya di situ, tertulis jahe santen tempe, masakan tempe dengan santan sama kadale tempe serundengan. Jadi ngedengarnya aja udah kayaknya enak ya. Dan ini ditemukan di Klaten. Jadi kisahnya tuh pada masa Mas Cebolang dalam kerajaan Mataram menuju Candi Prambanan, dia tuh mampir ke dusun Tembayat di Klaten ini dan disiapin makanan ini gitu. Jadi bukti bahwa tempe itu berasal dari Klaten gitu. Abad ke-16. Dan sebetulnya kalau kita tarik lagi, kenapa Indonesia menghasilkan tempe? Jadi dulu tuh yang saya baca pada masa kerja Rodi, penjajahan Belanda, kita tuh tidak dikasih daging gitu kan, karena daging tuh mahal. Jadi Belanda tidak memberikan kita daging, kita menciptakan pengganti daging itu sendiri dengan kacang kedelai hitam. Dulu kita pakainya kacang kedelai hitam dan memakai ragi yang sebetulnya berasal dari bawahnya daun waru. Jadi daun waru sama daun jati itu kadang-kadang suka ada selaput putih. Nah, itu ada sebenarnya raginya. Itu starter raginya, yeastnya gitu ya. Tempe starternya. Jadi bukan bubuk kayak zaman modern sekarang, tapi dari daun. Dan sekarang masih banyak kalau misalnya di Jawa, di Jogja, yang langsung asli dari si daunnya itu sendiri. Dan ya dulunya itu kedelai hitam, bukan kedelai putih pakainya. Nah, berbeda dengan tempe luar negeri yang di Indonesia itu hebatnya mengandung vitamin B12. Jadi ketika tempe itu dibuat di negara lain, tetap rasanya beda gitu. Ternyata karena Indonesia itu memiliki perbedaan temperatur dan kelembapan dengan negara lain. Jadi karena faktor ini membuat vitamin B12 ini ada di tempe yang dibuat di Indonesia. Jadi tempe kita lebih hebat gitu ya, karena vitamin B12 kan itu bagus ya untuk perkembangan syaraf gitu ya. Dan proteinnya tuh juga tinggi, dan makan tempe tuh banyak probiotik alami yang ada di dalamnya. Dan resep tertua yang ada di Indonesia itu namanya sambal tumpang. Mungkin udah jarang didengar ya. Cuman kalau misalnya punya yang bisa bantuin di rumah gitu ya, dari mungkin pernah tinggal di desa, coba deh ngobrol. Biasanya dia tahu banget tentang sambal tumpang. Asal dari Jawa, dia pasti kenal. Jadi enak banget, lebih enak dari oncom ini. Jadi dia tuh tempe mentah sama tempe busuk gitu, dikukus, habis itu dipakein santan, dikasih daun jeruk sama sereh, sama salam saya lupa, si pembantu saya pernah bikin, enak banget, suami saya juga suka. Tapi ya ini yang membuktikan bahwa tempe busuk aja bisa dimakan gitu, bisa dimasak. Jadi bisa dibikin sambal juga kan gitu. Jadi bikin tempe itu ternyata kalau misalnya kita gagal tetap bisa diolah gitu. Jadi itu yang membuat saya ingin mencoba dan mencoba terus gitu, karena
banyak hal-hal yang menarik dari si tempe ini. Dan fakta dari daun yang dipakai untuk membungkus si tempe ini ternyata khasiatnya lebih baik dari plastik itu. Jadi sekarang kan tempe itu kan banyak yang dibungkus pakai plastik ya. Tapi ternyata kalau kita tarik ya dan diuji di lab itu ternyata khasiat dari tempenya itu juga berbeda antara yang dibungkus daun dengan bungkus plastik gitu. Jadi ternyata yang dibungkus daun itu lebih bagus. Dan di Indonesia tuh banyak daun-daun yang bisa dipakai untuk bungkus makanan. Dan Mbak Wida Winarno dari founder dari Indonesia Tempe Movement, dia pernah nyoba 28 jenis daun untuk membungkus si tempe ini. Dia bikin satu meja gitu dengan aneka jenis daun gitu, itu keren banget. Dan seru juga gitu, kadang-kadang kalau misalnya saya bikin tempe dengan daun kunyit gitu, daun kunyit kan wangi gitu ya, jadi wangi gitu tempenya, aromatik gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin tempe, keuntungan dari kita adalah kita bisa eksperimen aneka rasa, aneka aroma, dan aneka cara masak gitu. Ternyata kita makan, kalau aku bikin sendiri pasti lebih bersih gitu kan, kita bikin sendiri pasti lebih bersih dan bisa makan mentah kalau aku gitu kan. Kalau untuk yang teman-teman yang mau makan mentah, itu paling enak makan pas saat panen. Itu enak banget, benar-benar enak. Itu beda rasanya. Nah, itu bisa kita nikmatin kalau kita bikin sendiri kan. Kalau udah dijual ya udah berapa hari itu udah nggak enak, udah masuk kulkas. Nah, dari manfaat tempe sendiri itu ternyata selain lebih sehat, ya kita juga bisa lebih kreatif ya dengan aneka kacang gitu ya. Saya pernah coba pakai kacang hijau, kacang merah, kacang hitam, kacang tanah. Edamame itu adalah kedelai hijau. Banyak yang nggak tahu kalau edamame itu kedelai hijau. Apa itu kedelai hijau? Jadi pohon kedelai itu ketika dia muda yaitu kedelai hijau, ketika dia tua yaitu dia kedelai putih atau kedelai hitam gitu. Jadi itu bedanya. Jadi pada saat dia muda itu manis gitu. Pada saat dia tua ya kering gitu. Jadi dan saya juga baru tahu setelah saya bikin tempe gitu. Oh, edamame itu kedelai hijau. Tadinya mana tahu gitu. Oh, di desa itu ternyata udah normal makan kedelai hijau gitu. Bisa beli di pasar gitu bentuknya rencengan gitu. Jadi menarik lah dari satu kosakata tempe ini kita jadi tahu tentang Indonesia lebih banyak lagi. Terus saya pernah bikin pakai beras merah juga, itu beda juga rasanya pakai aneka kacang yang ada di rumah. Punya kacang koro, cuman kalau kacang koro kan mengandung sianida ya, kita harus buang dulu racunnya. Jadi rendam, buang airnya kayak 3 hari gitu ya, rendam buang gitu sampai nggak pahit gitu kan. Terus jadi ya menariknya kalau misalnya kita bikin dengan aneka kacang, kita mengenal aneka kacang di Indonesia. Itu yang saya nikmatin sih. Ada kacang koro aja tuh ada aneka macam, ada koro pedang, koro benguk gitu kan, koro merah gitu. Bentuknya keren-keren lagi yang koro merah kayak batu gitu, kayak batu random batu gitu, keren banget. Terus rasanya juga enak banget. Kacang gudeh, kacang tolo gitu kan. Wah, Indonesia tuh kaya banget sama aneka kacang dan semuanya bisa kalian coba. Bahkan saya pernah iseng nyoba pakai ubi. Bisa juga gitu, ngikat juga, cuman dia kan kalau ubi kan lembek gitu pasti potong gitu kan. Jadi ya itulah keseruannya ketika kita udah bisa tahu konsepnya, jadi kita tinggal kreatif mengembangkannya. Dan menurut saya di Indonesia itu perlu banget orang-orang seperti kita yang bisa mengembangkan pangan ini gitu, karena saya ngelihat tempe di London, di Amerika itu macam-macam banget dan keren-keren gitu ya. Jadi jangan kita cuma tahu tempe goreng aja gitu. Jadi banyak banget cara kita mengolah tempe, nggak cuma jadi tempe bacem, tempe goreng gitu. Tapi tempe dengan aneka rasa ini, saya bisa kasih bubuk paprika, saya bisa kasih daun oregano gitu toppingnya, saya bisa kasih biji labu, biji matahari, dan enak ada crunchy-nya gitu, dan ada rasa dari biji-bijian itu. Dan pada saat pembuatan tempe itu biasanya kan kita merendam kacangnya. Terutama kalau kacang kedelai ya.
Kacang kedelai itu kan karena dia kacang yang kering biasanya, bukan kedelai hijau, kedelai yang putih atau hitam, itu harus kita rendam 2 hari. Airnya itu jangan lupa saya siram ke tanaman, jangan dibuang ke sink gitu ya, ke wastafel untuk pupuk lagi gitu. Jadi ingat, rendam apapun sayur itu siram ke tanaman. Nah, jadi nggak usah pakai plastik, pakai daun atau wadah yang ada di rumah. Bahkan kalau punya wadah terus kita kasih daun yang ada seratnya sangat kuat gitu ya, tulangnya sangat keras bentuknya gitu, bukan yang halus, nanti bikin motif dianya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai wadah jeli, kita bisa bikin tempe pura-pura, tempe bunga gitu. Jadi ya itu keseruannya, dan itu yang juga membuat keluarga kita juga lebih seru juga makan tempe, bukan kayak ya tempe lagi gitu, tapi lu bikin tempe apa lagi gitu kan. Jadi dan kitanya juga excited sendiri gitu, kayak hari ini saya baru panen tempe tadi 1,5 hari kan jadinya, tempe kedelai putih, kedelai hitam, biji labu sama kacang merah. Jadi empat kacang jadi satu tempe. Jadi biji labu itu juga jadi ada crunchy-nya, jadi ada manisnya. Pokoknya enak banget deh, dan seru gitu. Dan kita bisa, kalau misalnya kita nanam daun-daunan di rumah, kita juga bisa, kayak saya pakai ada daun singkong jari, itu kan bisa langsung dimakan juga gitu ya. Atau daun bayam itu saya taruh di atasnya, jadi dia kayak bikin pattern gitu. Daun kenikir gitu juga bisa. Terus kadang-kadang inspirasi membuat tempe juga bisa berasal dari makanan. Misalnya saya ngelihat saya habis makan kacang daun jeruk, itu kan enak banget ya. Terus saya iris daun jeruk yang ada di kebun, terus saya taburin saya taburin ragi gitu. Jadi pas tempenya di pan fried itu wangi banget gitu. Jadi atau enggak punya daun kari gitu ya. Daun kari nyentrong banget tapi enak. Jadi ya banyaklah keseruan yang kita bisa lakukan pada saat pembuatan tempe. Dan pada masa fermentasi biasanya kita excited gitu kalau udah 1 hari udah mulai dia putih, apalagi pakai wadah yang kaca ya. Kita bisa lihat tuh pas dia pertumbuhan jamurnya dia mulai putih, terus kayak salju gitu. Kalau misalnya pakai wadah tuh saya kayak salju, nanti jadinya juga kayak salju gitu. Beda kalau misalnya orang pakai plastik kan dia dipres gitu. Cuman kalau pakai wadah kita cuma tutup kain lembab, itu kayak salju nanti hasilnya. Jadi kita juga kayak bingung gitu biasanya. Wow gitu, kayak excited sendiri. Dan yang pastinya dengan membuat tempe itu kita ikut turut melestarikan pangan asli kita, dan juga kita bangga dan bisa meningkatkan kualitas dari pertempean di Indonesia. Karena tempe itu hadiah Indonesia untuk dunia. Dan nutrisi tempe versus tahu gitu ya, ternyata proteinnya double dari tahu loh gitu. Karena ya dia kan double ya, ada si kedelai, kalau tahu kan cuma kedelai, kalau tempe itu ada kedelai sama jamur gitu. Jadi kita punya 2 nutrisi itu. Sama emisi karbon tuh kalau misalnya kita makan tempe, proteinnya walaupun tinggi juga paling rendah dibandingin emisi karbon kita makan aneka daging-dagingan gini. Jadi itu perbandingannya. Sama kalau misalnya tempe versus daging, itu juga proteinnya dengan gram yang sama, dia proteinnya lebih tinggi, tapi juga seratnya juga tinggi gitu ya. Ini kan seratnya daging misalnya 1%, dia 30% gitu. Jadi kalau yang saya rasain ya kalau makan tempe mentah, itu benar-benar kerasa pas besok harinya perutnya tuh kayak ringan banget gitu. Kayak misalnya kita habis makan yogurt, something like that sih gitu. Jadi ke belakangnya tuh benar-benar bersih banget gitu. Dan lebih enak gitu rasanya badan. Terus bagaimana proses pembuatannya? Pembuatannya tuh tidak susah. Kita tuh pertama kita cuma ngerendam kacangnya supaya asamnya keluar semua. Nah, itu tergantung aneka kacang yang kita pakai. Jadi kalau misalnya kita bikin pakai kedelai sama kacang merah sama kacang hijau itu beda gitu. Karena ya tergantung kacangnya. Kacang almond, kacang mede itu beda gitu. Jadi kalau misalnya kedelai
Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang membeli paket gitu ya, sudah menerima paket. Itu ada kedelai hitam dan kedelai putih. Nah, tergantung kalian mau bikin kayak kue lapis nggak gitu. Kalau misalnya mau bikin kayak kue lapis, pas perendamannya itu mendingan dipisah. Jadi kalian nanti bisa bikin kayak lapis-lapis gitu. Jadi kalau misalnya dicampur kan nanti dia udah kecampur. Jadi saya biasanya masukin kedua baskom yang berbeda. Ketinggian airnya 3 kali dari tinggi si kacang. Ya, terus kenapa di paket tempe kalian tuh ada palape? Palape itu adalah cairan perendam kacang. Kegunaannya apa? Kegunaannya untuk menstabilkan asam dari si kacangnya itu, pH-nya. Karena di asamnya itu kan mengandung bakteri, jadi kita menghilangkan bakteri yang tidak diperlukan. Dan ini untuk mengurangi pemborosan air, karena pada masa pembuatan tempe, pada masa perendaman kacang, biasanya orang 2 hari itu rendam, buang air, rendam lagi, buang air, itu membuang air banyak banget. Jadi dengan si palape ini sebetulnya kegunaannya untuk menghemat air juga. Jadi kita cuma merendam untuk 2 hari gitu, tanpa kita buang pada hari pertama. Jadi asamnya langsung keluar. Biasanya tuh kalau tempe tuh ada bau tengik ya. Jadi jangan kaget nanti, oh, ada bau apa nih gitu. Terus lupa biasanya saya, oh iya ngerendam kacang gitu. Terus dia ada kayak lapisan busa. Nah itu asamnya keluar semua. Jangan berpikir tuh busuk gitu. Banyak yang berpikir, ini bau apaan sih, ini tempe saya busuk ya? Bukan, itu dia asamnya sudah keluar, tinggal dicuci bersih aja. Cuman kedelai aja yang seperti itu, kacang lain tidak. Jadi dicuci bersih, habis dicuci bersih, diremas-remas ya. Jadi kupas kulitnya, diremas-remas, akhirnya kulitnya nanti ngambang di atasnya. Nah, habis itu pakai saringan. Kalau saya pakai saringan, saya ambil kulitnya. Jangan lupa tabur ke tanaman semua air dan ampasnya. Nah, terus yang ketiga setelah udah dicuci bersih, dikupas kulitnya. Kenapa perlu dikupas? Itu penting banget. Kalau kita nggak kupas kulitnya, pada saat perebusan, kacang kan begini ya. Jadi tengahnya itu masih basah. Jadi kalau misalnya jamur itu kan nggak bisa tumbuh kalau misalnya dia itu terlalu basah. Jamur itu bisa tumbuh ketika dia lembab. Jadi lembabnya itu berasal dari si kacangnya itu pas direbus itu kan sudah mengandung air, udah cukup. Tapi kalau dia basah di sininya dia nggak mau tumbuh gitu. Jadi ingat kenapa kita harus kupas kacang supaya nanti pas direbus itu dia sudah kebelah dua gitu kan. Nah, lucunya Mbak Wida waktu itu bilang kacang-kacang yang aneka warna itu sayang kulitnya itu mengandung vitamin. Jadi biasanya untuk kacang yang hitam, kedelai hitam, itu saya remas-remas hanya sebagian gitu. Misalnya itu kan 125 gram gitu ya. Setengahnya itu saya remas-remas, saya kulitin gitu ya, kulitnya dibuang sebagian, tapi sebagian lagi masih ada. Itu bisa gitu. Jadi tetap ngikat nanti gitu. Intinya setengahnya harus kita kupas kulitnya supaya dia nanti ngebantu ngikat gitu. Dan pada masa perebusan nanti dia juga dari si kulitnya yang hitam itu dia membuat warna hitam untuk si kacangnya, karena biasanya kacang kedelai hitam itu luarnya hitam, dalamnya putih. Tapi sayang kan vitamin C di kulitnya itu, jadi pas kita rebus itu hitamnya itu nanti nempel ke si putihnya. Nah, kita rebus 45 menit. Habis itu kita tirisin, udah tirisin panas-panas nih, lagi ditirisin, langsung saya tumplekin di atas tampah yang alas bawahnya saya taruh kain. Nah, kalau kita keringin pada saat panas itu cepet banget gitu. Langsung pakai kain lembab, saya langsung gini-giniin yang bersih kainnya ya. Terus udah nggak ada mengkilat tuh kayak kandungan air gitu, biasanya tuh kayak mengkilat kacangnya. Kalau udah nggak mengkilat itu artinya udah kering, kelihatan kok. Nah terus tinggal ketika sudah kering tinggal masukin wadah, tinggal kasih ragi. Nah takaran dari palape dan ragi sudah tertera di bukletnya. Kalau palape itu untuk 250 gram itu 1 sendok makan. Kalau palape 1 sendok teh. Salah, palape itu 1 sendok makan, ragi itu 1 sendok teh takarannya. Jadi ragi itu pada saat sebelum dibungkus gitu.
Nah, kalau saya nggak punya palapenya udah habis gimana gitu? Bisa juga kalian bisa pakai cuka, tapi pada saat nomor 4 ini. Jadi bukan pada saat perendaman, cukanya itu untuk menghilangkan bakteri yang tidak diperlukan juga, tapi pada saat sebelum pemberian ragi. Jadi takarannya biasanya saya samain sama takaran si raginya gitu. Kayak misalnya 1 sendok teh ya 1 sendok teh juga, terus habis itu saya aduk gitu, terus baru kasih ragi. Nah, kalau misalnya kalian merasa ini kayaknya saya nggak yakin ini kacangnya kering ya gitu, terutama kadang-kadang kalau misalnya kita rebusnya, misalnya rebus kacang yang rada susah tuh kacang hijau, suka kayak terlalu lembek gitu kan. Terus kok kayaknya masih basah ya, atau enggak misalnya beras gitu kan, nggak bisa kering kan kalau beras udah di dikukus gitu kan udah jadi nasi kan nggak bisa kering-kering sekali kayak masih basah. Quinoa juga saya pernah coba kayak rada masih basah, bisa diakalin ditaburin tepung beras gitu. Jadi tepung beras makanya suka dipakai pada saat pembuatan tempe, itu juga makanan ragi soalnya. Jadi campurin sebelum pemberian ragi, baru kasih ragi itu juga bisa. Nah, aneka rasanya bisa dicampurin nomor 4 ini sebelum pemberian ragi. Misalnya lada hitam, terus kayak gitu saya pernah nyoba paprika, bubuk paprika enak banget. Bubuk paprika sama oregano. Terus apa? Daun-daun irisan tipis-tipis yang kering gitu bisa gitu kan. Kalau misalnya daun-daun yang misalnya kita petik gitu biasanya saya bisa jadi dekorasi di atas dan bawahnya gitu sebelum kita taruh si kacangnya. Jadi misalnya kita metik daun-daunan yang wangi-wangi gitu ya, misalnya daun jeruk, saya irisin kecil-kecil, saya taruh di bawah wadahnya. Terus habis itu baru kasih kacang yang sudah diaduk dengan ragi di atasnya. Jadi pas tumplekin nanti bagus patternnya. Sama kayak edible flowers juga dimasukin paling bawah, terus baru kacangnya, terus baru atasnya. Jadi nanti atas bawah ada patternnya gitu. Jadi yaitu buat ini sih buat cantik gitu, buat tempenya jadi cantik dan kitanya lebih nikmat, berasa nikmat makanannya ya kan. Kalau makanan ini di dekor gitu cantik kan kita juga kayaknya lebih puas makannya. Nah, jadi ya udah setelah pemberian ragi kita tinggal bungkus, bisa bungkus pakai daun sampai padat ya gitu. Atau enggak ditaruh di wadah yang ditutup dengan kain lembab. Nah, kain lembab itu bisa apa kayak handuk tipis gitu, bisa sapu tangan juga bisa gitu. Jadi kain kitchen cloth yang bersih juga bisa. Lembabinnya pakai apa? Saya pakai air matang aja, rendam terus peres gitu. Nah, terus biasanya untuk mempercepat biasanya 1,5 hari jadi itu pakai sistem di atas taruh di atas rak, taruh di dalam lemari oven, saya buka sedikit pintunya. Jadi itu untuk apa? Supaya menstabilkan suhu. Mungkin kalau di desa-desa dia taruh di besek, bawahnya kasih alas daun pisang, atasnya mereka tutupin daun pisang lagi. Itu supaya apa? Supaya suhunya tuh stabil gitu kan. Atau enggak kalian bisa pakai apa sih tudung saji terus habis itu kalian tutupin lagi pakai kain atasnya. Itu saya pernah coba juga. Cuman hati-hati kadang-kadang cuaca kalau misalnya di luar gitu taruh di misalnya ruang tamu saya pernah coba terus kena matahari atau apa itu ada pengaruh suhu, makanya saya selalu lebih prefer saya masukin lemari buka dikit itu kayak suhunya udah paling stabil dibandingin kita taruh di suhu ruang yang kadang-kadang nanti udaranya lagi panas banget terus nanti tiba-tiba dingin gitu. Nah, di buklet kalian tuh ada 2 tips ini, jadi kalian bisa baca, sama kalian bisa lihat di IG Demi Bumi highlight ada paket tempe judulnya. Jadi di situ ada video pembuatannya. Nah, tapi saya juga akan share nanti videonya di sini untuk saya jelaskan lebih detail lagi. Nah, ini ketika saya bikin waktu itu ngajar anak-anak kantor, kacang hijau, kacang merah. Ini kacang merahnya rada kematangan, makanya ada ini udah rada buyar-buyar gini.
Sama kedelai putih ini. Terus biji labu, biji wijen. Nah, ini topping-topping dari kebun kayak bunga kenop, bunga zinia, bunga telang, daun kemangi. Nah, itu jadi serunya Yusa. Kita mix-mix. Terus kita pakai wadah yang ada sebagian yang bungkus pakai daun gitu ya. Dan ada yang bikin pakai kayak gaya lontong gitu, terus kayak gitu selip-selipin jadi kalau misalnya kacang merah ini karena dia utuh kan saya bilang kan kacangnya harus kebuka. Nah, bisa ngakalin nyikat si kacang yang utuh ini harus di antara si yang kebuka. Jadi kayak seperti ini yang lontong ala lontong. Dia diikat sama yang pinggir-pinggirnya itu si kedelai putih karena dia udah kebuka. Itu bisa. Tapi kalau misalnya kita masukin semua yang utuh, kadang-kadang dia nggak ngikat gitu. Nah, ini contoh tempe yang pernah saya bikin. Yang atas ini kedelai wijen hitam, kedelai putih ya, terus sama wijen hitam. Terus yang ini kacang mede, daun jeruk, ada pakai siwit. Nah, kalau pakai siwit itu lucunya siwitnya itu kayak onigiri, dia nggak nutup gitu, jamurnya nggak mau nutup siwitnya. Jadi benar-benar kayak onigiri, dalamnya doang yang jadi tempe, benar-benar onigiri lah. Terus kalau pakai wadah cetakan jeli itu bentuknya lucu-lucu. Terus ini saya bisa rendam kacang kedelai putih kan warnanya krim-krim gitu kan. Jadi kalian bisa ngewarnain dengan aneka kebun kalian, punya telang gitu ya, bisa jadi warnanya biru. Atau enggak punya beetroot gitu, jadi merah pink gitu. Atau enggak punya sisa-sisa dragon fruit kulitnya, itu bisa jadi warna pink salmon. Punya angka itu bisa jadi merah. Jadi kayak gitu. Kalian punya mawar, punya zinnia, terus kasih tengahnya telang. Nah, terus ini juga tengahnya yang pakai kedelai hitam, jadi tengahnya yang pasti potong gitu. Ada warnanya. Yang ini, yang si domba ini kacang mede, saya rendam pakai telang. Pas perebusannya ya, saya kasih telang. Yang ini kacang tanah sama beras merah, si dinosaurus ini. Jadi itu lucunya. Terus yang ini bayam dari kebun. Bayam juga nggak nutup tuh dia si jamur putihnya. Terus yang ini saya pakai almond sama mawar sama tarragon. Tarragon sama almond itu the best. Itu paling cocok. Terus almond sama dill itu juga, daun adas itu juga the best. Setelah saya coba macam-macam. Iya. Jadi saya pernah pakai apa ini ya? Pakai chia seed. Yang pakai chia seed itu lucu. Pas ditumplekin itu kayak ada rambut gitu. Ternyata dia udah jadi toge gitu. Jadi ya lucu sih pakai chia seed dia udah jadi toge-toge gitu. Lapisan rambut-rambut tipis. Terus ini yang kalau misalnya pakai kacang hijau sama kacang merah nih, ya hati-hati, kacang hijau sama kacang merah ini susah ngikatnya karena kalau kalian ada kulitnya tuh susah inget kan. Jadi ini nih kelihatan nih kalau misalnya putihnya nggak banyak, dia kurang ngiket nih. Tuh, biasanya di antara kacangnya banyak putihnya. Nah, ini pakai quinoa yang terakhir. Kira-kira itu dari saya. Sekarang saya mau kasih lihat video pembuatannya agar lebih jelas ya. Silahkan ditonton. Oke. Nah, kita kasih palape. Karena ini harusnya 1 sendok untuk keduanya, jadi kasih setengah sendok. Kita aduk. Tutup. Tunggu 2 hari. Nah, ini kedelai yang sudah direndam 2 malam. Ini yang putih. Ini
asamnya sudah keluar, tinggal di ini. Terus, ada dalam nanti roknya nih. Oh, hati-hati ini. Tak kabur semua kulitnya. Wah, seru ya. Jadi yang tadi sudah dikulitin, yang kedelai putihnya, campur dengan si kedelai hitam. Kedelai hitamnya cuma dicuci doang. Gak usah dibuka kulitnya, nggak masalah. Karena pewarna dari kacang-kacangan yang biasanya warna hitam, warna merah, dia mengandung vitamin, jadi biarin aja. Nah, ini kedelainya direbus selama 45 menit. Setelah mendidih, apinya kecilin dikit. Press biar kering. Tapi tahu. Oke, kira-kira sampai di sini webinar tempe. Jika ada pertanyaan,
Boleh tulis di komen atau siapa yang mau tanya langsung boleh raise hand. Ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang mau nanya langsung, kita coba bacain yang udah nanya kali ya beberapa. Oke. Banyak juga yang nanya ternyata ya. Oke. Pertanyaan pertama, Hai Kak Jess, terima kasih ya pemaparan kelas hari ini. Salam kenal. Mau tanya, aku dan suami saat ini masih tinggal di rumah mertua. Oh, sama dong. Kami sama-sama tahu soal isu karbon dan lain-lain, sama-sama tertarik berkebun dan ngompos. Tapi saat ini yang aku takutin, saya sadar saya takut karena masih kurang ilmunya. Jangan takut, semuanya nyicil aja. Itu jawabannya. Kalau kalau makin bikin rumah mertua berantakan, kalau bikin kebun-kebunan dan komposter lain-lain, dan di rumah juga banyak barang, bakal lebih looks messy gitu. Karena mertua tipikal orang yang suka risih, suka bersih-bersih. Ada satu area 1 x 3 meter perkarangan, beliau suka buang sampah organik di situ. Ternyata kurang karbonnya, jadi kebanyakan penyek dan busuk, bener. PR-nya berarti kasih karbon lebih banyak ya, bener. Ada satu balkon di lantai 2, tapi juga terbatas, bingung tanemin apa ya. Buat tahu ilmu tanamnya, cara yang baik untuk nego sama mertua, apakah Kak Jess bisa kasih masukan? Semoga dapat dipahami. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Ini dari Sasha ya. Oke, ya salam kenal Sasha. Aku juga tinggal sama mertua dan kakak ipar. Jadi banyak orangnya di sini. Jadi lebih susah sebetulnya buat aku waktu itu karena apa ya? Aku kan orang luar ya, jadi nggak punya kuasa juga untuk mengontrol rumah. Jadi waktu itu tempat sampah pengalaman aku tuh cuma satu. Jadi aku milahnya di belakang di dapur, ngumpet-ngumpet milahnya. Yang ada kadang-kadang aku kecapean gitu, kok ini nggak turun-turun, kok ini aku udah kurangin, kok ini ada terus gitu. Kayak komplain dalam hati gitu, aduh gue udah kurangin ini, yang ini nambah terus gitu kan. Tapi nggak pernah aku keluarin juga sih, udah telan aja terus gitu. Yang penting kalau buat aku ngebantuin orang rumah karena itu juga membantu aku untuk lebih sabar gitu ya dan lebih memahami orang-orang tuh ternyata karakternya beda-beda gitu. Tapi jadi tahu juga oh ternyata itu cara yang tidak tepat kalau aku milah di belakang. Jadi makanya aku bikin sistem pemilahan tuh aku taruh tempat sampah di kode-kodein tuh di depan dan aku bilang sama suami dulu tentunya gitu. Aku ini ya biar nggak berantakan aku pilih yang di langsung ruang tamu gitu pakai tempat sampahnya ini aku beli dari IKEA waktu itu gampang tinggal buka tutup doang nggak pakai plastik sampah sama sekali. Ingat kalau kita punya sistem pemilahan yang benar kategori yang jelas nggak perlu plastik sampah. Jadi saya nggak pernah beli plastik sampah udah 5 tahun. Nggak pernah pakai plastik juga buat tempat sampah, udah 5 tahun, and it's fine gitu. Pemilahan di belakang kalau nggak pakai plastik pakai apa? Pakai karung, beli karung bekas, banyak yang jual. Karung bekas apa macam-macam, tepung lah di pasar banyak gitu. Nah, itu pemilahannya atau bisa pakai kardus-kardus yang ada gitu. Jadi untuk di belakang untuk pemilahan yang lebih besar. Nah, yaitu minta izin, bilang ini versinya lebih rapih gitu dengan dipilah gini jadi lebih bersih. Terus ngajarin orang rumah juga, bukan cuma ngajarin sih, mungkin kalau ngajarin kita kayak apa ya, kayak terlalu sok-sokan gitu. Kalau aku sih ngejalanin, bukan ngajarin tapi ngejalanin. Jadi ngejalaninnya tuh aku selalu bersihin semua saset-saset makanan yang mau dibuang seperti piring. Jadi membiasakan itu gitu. Jadi anak-anak intinya keluarga inti yang aku edukasi, anak dan suami. Kalau misalnya habis makan tolong dibilas ya. Habis minum susu, susu kartonnya dibilas ya. Tirisin gitu. Sesimpel itu. Kalau mereka nggak kerjain ya aku yang kerjain gitu. Nggak pernah komplain, nggak pernah marah-marah karena nggak ada gunanya. Malah nyebelin buat orang yang emang
berpikir kalau itu ribet gitu kan. Jadi lebih baik kita membantu orang tersebut gitu. Nah, dengan kita melakukan dan selalu di tempat tirisan piring tuh selalu apa ya, kayak ada saset yang habis dicuci itu, jadi orang rumah selalu ngelihat, jadi taruh langsung di sink walaupun mereka nggak mau nyuci, mereka taruh di sink gitu. Jadi orang yang ngebantu di rumah juga udah saya brief untuk selalu cuci, dan itu membantu banget pilahan sampah kita jadi bersih, nggak ada kecoa, nggak ada tikus. Tempat pemilahan sampah di belakang juga nggak ada kecoa, nggak ada tikus. Kita kalau mau ngambil source material dari pilahan sampah, anak-anak kalau mengambil source material prakarya dari pilahan sampah. Jadi pilahan sampah ini menjadi material yang berguna nggak cuma untuk pabrik daur ulang, tapi juga untuk kita, rumah tangga kita gitu. Kayak tiba-tiba anak ada prakarya ini mesti bawa kardus, tinggal ambil dari belakang pilahan sampah. Atau enggak prakarya, anak saya kemarin bilang, Mama aku mau bikin apa sih, ada sirkulasi air lah segala macam, terus dia mau pakai air tampung hujan yang ada di rumah. Dia butuh botol bekas, aku langsung ambil dari belakang pilahan sampah gitu. Jadi itu source material kita gitu. Jadi dan dengan kita memilah seperti itu, pertama lebih rapih, dan semua anggota keluarga atau orang yang tinggal di rumah juga lebih jelas gitu taruhnya gitu kan. Udah ada sistem, karena dengan adanya sistem semua jadi lebih rapih, pasti dia akan suka. Terus apa lagi ya? Oh, kebun. Nanam apa yang gampang? Banyak tanaman-tanaman yang last forever. Kayak misalnya bayam Brasil, nggak ada masa habis panen. Itu sayurannya juga enak dimakan langsung sebagai salad, dicah, direbus, di apapun lah itu bayam Brasil. Dan memperbanyaknya juga tinggal stek. Gampang banget. Kadang-kadang kalau daunnya jatuh malah numbuh lagi gitu. Jadi bayam Brasil. Terus kenikir, itu juga daun sama bunganya kan bisa dipakai, dimakan. Dan kalau misalnya udah kering, bunganya tinggal ditaburin lagi, jadi lagi. Dan kenikir sama zinia itu dua bunga yang selalu ada di kebun dan ada di tempat kebun organik kayak BSP Farm gitu. Itu anti hama alami mereka gitu. Itu anti hama alami kebun atap saya juga. Kalau misalnya kan pakai anti hamanya kan biasanya ekoenzim itu. Saya jarang juga nyemprotin gitu. Palingan kalau misalnya ketahuan lagi ada hamanya baru saya semprotin, itu jarang banget. Nah, pakainya yang alami, yang paling nyaman diselang-selingin gitu. Jadi sayuran pinggirnya si sayuran itu adalah si bunga edible flowers atau enggak aneka herbs gitu, kayak misalnya daun bawang, daun seledri. Jadi kebun organik itu memerlukan 4 elemen: buah, bunga, sayur, aneka herbs. Aneka herbs itu anti hama alami, bunga juga anti hama alami, bunga juga untuk membantu penyerbukan. Jadi kedong-dong itu juga last forever, dan daunnya bisa dimakan, enak banget dilalap. Banyak sih, banyak banget. Bisa cek apa ya, IG aku aja kalau misalnya mau lihat jenis-jenis tanaman. Biasa soalnya aku cuma nanamnya yang gampang, yang last forever. Palingan tinggal diselingin, oh iseng nanam kacang panjang, iseng nanam buncis, iseng nanam sawi pagoda gitu. Itu buat selingan-selingan. Tapi kayak sekitar 80% adalah tanaman yang terus ada gitu. Terus how to start, jalanin aja. Intinya nggak ada waktu kapan harus start, kapan ada waktu jalanin aja. Dan kalau aku belajarnya, aku follow Instagram yang mengedukasi aku pagi-pagi gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat Instagram isinya edukasi gitu. Walaupun aku belum jalanin hari ini, tapi udah masuk otak, nanti begitu aku bisa, aku langsung jalanin gitu. Nanti belajar dari masa perjalanan itu. Kalau aku gitu, gak usah pikir panjang, jalanin aja. Nanti pas nanam apa, terus aku tinggal browse, semua ketemu jawabannya. Internet itu semua ada jawabannya gitu. Semoga ini bisa membantu ya. Apalagi, oh kalau sampah organik, ya bisa diinin juga, bisa cara cepet, sistemnya tuh tanah organik, tanah itu juga bisa cepet, sebulan juga jadi tuh. Kalau misalnya mau ngolah sistem seperti itu ya.
Kalau saya sih nyaman pakai komposter supaya dapat pupuk cair. Dan komposter itu kan kayak ember, jadi rapi juga. Apa lagi? Ada yang udah mau nanya langsung silakan ya. Sementara aku coba bacain. Tempe bunga itu pakainya edible flowers ya Kak. Apa aja yang udah Kakak coba dan berhasil? Oke, apa aja yang udah aku coba? Bunganya bunga telang, mawar, zinia, kenop, bunga apa lagi ya? Oh, kalau bunga kenikir dia warnanya nggak keluar, warnanya dia kuning soalnya. Tapi kemarin temen aku pakai bunganya kembang turi, warna putih padahal putih sama putih ya. Tapi dia campurin daun-daun sih, daun-daun ada daun karinya jadi kelihatan. Ya gitu sih. Any edible flowers bisa. Dan jangan lupa ya apa kelopaknya yang dipakai gitu biar bersih gitu. Terus biasanya aku lap tuh kalau misalnya mau dicuci terus dilap lagi gitu. Terus aku dari Malang, kebetulan adalah kota tempe katanya. Tapi orang di sini malah bikinnya nggak pakai palape sama cuka. Baru dengar bikin pakai itu. Bedanya pakai dan nggak pakai seperti apa? Misalnya segi tekstur, rasa, atau beda palape nggak pakai seperti apa? Emang benar, waktu aku pertama kali nyoba, dulu aku belum follow tempe movement. Mungkin kalian bisa follow tempe movement atau ini tempe.id atau per tempe-tempean di situ follow mereka apa yang mereka follow. Dulu aku tuh cuma lihatnya resep online itu nggak pakai memang. Jadinya beda. Ada baunya, ada bau fermentasinya lebih apa ya? Pokoknya baunya beda lah gitu. Kalau pakai palape itu benar-benar rasanya bersih. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah makan nogat kacang yang kayak manis gitu yang di Australia gitu. Itu kan dari kacang-kacangan kan. Nah, tapi ini tanpa manis gitu. Jadi kayak makan kacang gitu. Gitu sih. Apalagi kalau masa panen ya, nggak ada bau fermentasinya, benar-benar bersih banget. Mungkin itu karena si bakterinya itu hilang ya. Jadi maksudnya bakteri yang tidak diperlukannya sudah dihilangkan dengan si cuka dan palape itu. Gitu. Jadi nggak ada bau tengik sama sekali gitu, bersih banget. Dan memang si Mbak Wida ini ngembangin si palape untuk menghemat penggunaan air. Pertama, fungsinya untuk itu supaya nyuci nggak berulang-ulang ngebuang air. Terus yang kedua juga mengajarkan pembuatan tempe yang bersih. Jadi kan dia memang orang lab ya, jadi dia punya lab namanya Embryo dan sudah membuat anaknya itu dapat beasiswa di London dan dapat ya grant untuk membuat company tempe di London. Jadi dia yang membuat si raginya ini supaya bisa dibawa ke luar negeri gitu. Jadi raginya tuh sangat kuat. Makanya kita pakai ragi Indonesia Tempe Movement dan palape ini karena ini anti gagal. Jadi untuk teman-teman yang baru nyoba nih ya, biar ketagihan dan biar mau nyoba terus ya pasti kan nggak mau gagal ya. Jadi ini versi bersihnya. Nanti kalau kalian mau iseng coba nggak pakai palape, coba aja. Tapi kalian cuci buang supaya bakterinya hilang. Itu aja yang perlu dipikirkan ya. Ya untuk supaya bersih aja sih. Sama menghemat air. Terus resikonya ya resikonya kalau nggak pakai palape ya tadi saya udah bilang ya. Tips dan troubleshoot bikin tempe kacang merah dong. Anakku suka kacang merah. Apakah kacang merah juga dikupas sesudah direndam? Jika menggunakan kacang merah juga, jadi direndam berapa hari? Oke, kalau kacang merah itu kemarin aku nggak ngerendam sih. Kemarin itu karena aku ikat pakai kacang kedelai ya. Tapi kalau tergantung pakai kacang merahnya ini kacang merah kering atau yang segar. Kalau yang segar nggak usah direndam. Sama kayak kedelai hijau, kayak edamame gitu, bisa langsung rebus. Makanya seru kalau misalnya kalian bisa bikin tempe ini, kalau kacangnya segar, kalian bisa langsung rebus, terus langsung keringin, langsung kasih ragi gitu. Itu enaknya. Kalau misalnya kacang merahnya kering ya memang harus kalian rendam dulu gitu kan.
Jadi sampai dia udah ngembang, terus besoknya kalian rebus sampai intinya pas perebusan aneka kacang ini al dente, jangan sampai benyek, jangan sampai terlalu matang. Al dente itu kayak kalau kita masak mie kita nggak mau benyek kan, sampai kayak gitulah, kayak ada kerasnya dikit tapi lembut gitu. Nah itu triknya. Kayak kacang hijau sih yang cepet banget tuh, kacang hijau tuh 20 menit lah kalau kita misalnya nggak ngerendam. Kalau rendam cuma 8 jam cukup. Kalau lebih dari 8 jam jadi toge gitu. Jadi satu hari udah jadi toge. Kalau pakai cuka apa nggak mengganggu rasa tempenya? Kan pemakaiannya sedikit juga ya, hanya untuk membunuh bakterinya. Nggak berasa cukanya sih, cuman beda antara pakai cuka sama pakai palape. Nanti kalian bisa cobain rasanya. Tapi ya tetap tempe. Terus takaran tepung beras tadi ya, kalau aku takarannya sesuai sama si ragi gitu ya. Karena tepung beras juga makanan ragi. Kemarin aku pernah nyoba pakai tepung almond, lagi ada tepung almond di rumah. Terus aku campurin apa tuh, kacang apa ya, lupa. Iya, dan tapi aku kebanyakan pakai tepung almondnya. Jadi dia jadi basah malah gitu. Jadi hati-hati ya kalau pakai tepung gitu. Kalau tepung beras dia tetap kering. Ada beberapa tepung yang basah gitu efeknya. Itu jadi mungkin kan pada masa fermentasi kan dia lembab soalnya. Jadi kalau terlalu banyak itu bisa bikin jadi terlalu basah untuk tepung-tepung tertentu. Pertama mau tanya tentang pemilahan sampah. Untuk sampah saset, apakah dicuci dulu sebelum disetor ke tempat penerimanya? Benar, biasanya saya selalu cuci, walaupun saya nggak sebelum nyetor gitu, sebelum masuk ke pemilahan biasanya dicuci. Jadi nggak biasain kayak nyuci piring sama nyuci baju sih. Jadi habis makan, begitu tahu ini ada remah-remah makanannya, langsung bilas, langsung tirisin di tempat cucian piring gitu. Kebiasaan mencuci seperti piring ini yang membantu banget sehingga pilahan sampah menjadi bersih. Iya, jadi jangan masih ada sisa dalamnya ya, apa kayak botol-botolnya. Tentu tentang aplikasi ekoenzim. Dulu udah pernah panen terus bingung mau pakai apa. Pernah coba dibuat bersihin kamar mandi tapi merasa kurang bersih. Pernah dipakai untuk ganti karbol juga orang rumah nggak suka. Mungkin hasil ekoenzimnya berbau nggak enak atau gagal. Um, iya, kalau misalnya ekoenzim itu tergantung apa yang dimasukin. Jadi diakalinnya biar wangi itu selalu banyakin kulit jeruk kalau aku. Terus kalau misalnya wangi lagi tuh kayak apa, pandan, sereh gitu ya. Kayak kadang-kadang kalau motong di kebun kan kalau serehnya udah berumbai-rumbai gitu aku suka potongin tuh. Ya masukin aja tuh pangkasannya gitu. Itu juga membantu wangi. Em, jangan masukin ini yang suka bau busuk tuh kayak kulit pisang, kulit pepaya itu bau busuk, jangan ya. Bisa, tapi kalau misalnya masukin kayak gitu banyakin kulit jeruknya. Kalau untuk kacang-kacangan lain rebusnya berapa lama? Nah, tergantung kacangnya. Kalian pakai kacang apa? Kalau kacang mede sama 45 menit. Kalau kacang merah, ya nggak terlalu lama ya. Waktu itu aku rada lupa. Kacang merah sih nggak terlalu lama. Pokoknya sampai dia udah matang aja. Biasanya saya ngeceknya per 10 menit gitu. 10-20 menit gitu ya. Saya cek gitu. Kalau kacangnya kayak kacang tanah sama 45 menit. Kacang apa lagi? Kacang almond lama banget. 45 menit juga masih keras, tambah 45 menit lagi gitu. Jadi sambil dari habis direbus itu saya coba lagi. Tapi dia memang model kacangnya kan memang rada-rada keras ya. Jadi emang crunchy gitu. Tetap ya enak sih almond. Terus tapi mahal. Kenari juga saya pernah coba. Pas perendaman dia mulai keluar minyaknya tuh. Dan enak rasanya. Mau tanya apa lagi? Kalau rendam palapet tutupnya kain atau boleh pakai tutup kontainer? Boleh kok pakai tutup kontainer. Jangan pakai plastik. Kak Jess mau tanya kalau tertutup rapat apakah bisa jadi tempe? Kalau misalnya aku pakai daun,
Aku sih tutup rapet ya, nggak aku lubang-lubangin kayak misalnya di video gitu, tetap jadi tuh, walaupun dia tebel. Iya, kadang-kadang orang pakai daun tuh suka dilubang-lubangin, tapi aku nggak pernah lubangin. Terus, apa lagi? Mau tanya dong kalau misalnya biji bunga matahari harus dikukus dulu atau bisa pakai sudah matang, campurkan. Oh, kalau biji-bijian, aku belum pernah nyoba sebagai pengikatnya ya. Aku biasanya sebagai topping. Yang pernah aku coba tuh biji matahari, biji wijen, biji labu, eh ya chia seed itu yang bisa jadi toge juga. Jadi itu sebagai topping. Biasanya aku sangrai dulu. Tuh. Aku sangrai, terus dikasih ketika sebelum kasih ragi. Jadi misalnya kedelai udah habis direbus, udah ditirisin, udah kering, terus si kacangnya itu dari yang menjadi toppingnya disangrai sama aku, terus masukin, campurin. Kalau nggak disangrai juga bisa sih. Cuman kalau aku lebih wangi aja kalau disangrai. Terus campurin sebelum kasih ragi. Jadi dia nanti kena ragi juga. Terus mau tanya, Kak, cara buat palape dari cuka berapa perbandingannya? Oh, kalau pengganti palape pakai cuka, perbandingannya tadi ya sama seperti ragi. Kak, aku sebelumnya pernah bikin tempe tapi kedelainya direndam air biasa tanpa palape, hasil fermentasinya putih-putih, tidak bisa padat. Nah, itu artinya ada bakterinya. Kalau saya banyakin raginya, hasil tempenya, kalau dimakan jadi panas. Benar. Terima kasih banyak kelasnya, jadi tahu letak missing metodenya di mana. Sama-sama, benar. Jadi kegunaan palape itu memang untuk menghilangkan bakteri yang tidak diperlukan. Karena kan kita mau ngembangin bakteri yang diperlukan. Palape itu berasal dari bakteri asam laktat gitu. Jadi ya untuk menghilangkan si bakteri tidak diperlukan, jadi pH dari si kacangnya itu balance stabil gitu. Jadi kadang-kadang memang makanya kenapa dengan pakai palape itu anti gagal. Aku tuh kadang-kadang gini capek gitu kadang-kadang dulu kalau misalnya aku nggak pakai palape, udah bikin banyak, udah capek bungkus-bungkus pakai daun, terus gagal kan sedih ya gitu. Jadi aku nggak mau gagal. Intinya kalau aku sih nggak mau gagal gitu. Capek udah ngerendam terus ngerebus gitu kan, ngeringin gitu kan. Kalau aku, makanya aku tetap lebih prefer pakai palape. Tapi ya eh, ya kalau misalnya nggak pakai palape ya cuci buang itu bisa. Mungkin pas cuci buangnya nggak terlalu bersih itu bisa juga, sehingga nggak masih ada asamnya. Hai Kak Jess, salam kenal, aku Whitney. Aku mau tanya, aku pernah bikin tempe pakai kacang mede ya, mente itu. Tapi saat rendam mentenya nggak dikasih palape. Lalu ada berapa wadah warna tempenya hitam. Oh, jadi pas masa fermentasi itu bisa over fermentasi. Over fermentasi itu bisa jadi hitam. Jadi biasanya kalau misalnya dia nggak jadi itu dia basah, benyek gitu. Tapi kalau dia hitam itu over fermentasi namanya. Jadi kalau misalnya di buku panduan kan ditulis tuh 1,5 sampai 2 hari jadi. Nah, tapi kalau misalnya kita masukin ke dalam lemari buka sedikit itu 1,5 hari pasti jadi. Tergantung pakai kacangnya apa. Kalau kacangnya kacang mede biasanya 2 hari karena lebih gede, lebih keras gitu. Jadi kalau misalnya kita juga bikinnya tipis, itu lebih cepat. Misalnya 1 hari juga jadi. Biasanya saya ngecek pas udah 1 hari, saya intip sekali gitu nggak apa-apa. Asal jangan dibuka-buka terus, nanti nggak udaranya nggak stabil. Buka saat pas udah 1 hari saya cek, oh ini belum, oh ini udah mulai nunggu nih raginya, oke tutup lagi, masukin lagi. Jadi udah ada perkiraan gitu, dia udah mulai mau numbuh itu biasanya udah bagus tuh. Biasanya ya terjadi udah mulai 1 hari, udah mulai mau numbuh atau udah mulai putih bawahnya, tapi atasnya belum rata, atasnya masih transparan. Jadi atasnya intinya sampai benar-benar kayak ketutup salju semua, kayak putih semua. Kalau masih ada transparan gitu masih belum full. Nanti kalau misalnya belum pede lagi, kita biarin lagi, terus kita kelamaan, nanti jadi jamurnya hitam. Itu over fermentasi. Bisa dimakan? Bisa dimakan. Cuman kadang-kadang orang takut aja, karena warnanya kok jadi hitam ya, gitu. Over fermentasi.
ada bau over fermentasinya juga. Nah ya, Kak Jess aku pernah coba, Kak Jess pernah coba belum ya pakai kacang kenari? Pernah. Macadamia belum pernah, almond pernah, pistachio pernah. Lucunya pistachio rasanya kok kayak pete ya pas aku coba. Jadi kan sayang pistasionya. Kalau aku gitu ya, kayak pistachio enak dimakan kayak gitu, terus pas dijadiin tempe rasanya kayak pete. Tapi kalau almond sih enak banget. Kenari juga enak. Kenari juga aku rendam sama kayak pakai palapa itu. Apakah kacang-kacangan itu juga direbus dulu? Iya, tentu saja. Karena justru apa ya? Kan kita mengembangbiakan si jamur rhizopusnya itu. Dan jamurnya itu bisa tumbuh kalau ada kandungan air di dalam kacangnya ini gitu. Terus kalau pakai wijen hanya ditabur aja sebelum pemberian ragi, benar ditabur sebelum pemberian ragi, jadi dia kena ragi juga, terus diaduk-aduk-aduk gitu. Ada lagi? Ada yang mau tanya langsung? Silakan. Atau ada yang mau sharing mungkin pengalaman yang bisa dibagikan ke teman-teman, udah pernah nyoba apa aja? Biasanya banyak yang tanya, biasanya kegagalannya apa sih? Nah, biasanya kegagalan tuh terjadi pada saat pengeringan. Jadi pas kita ngeringin tuh biasanya nggak kering banget gitu. Jadi masih ada bagian yang masih basah atau mungkin nggak dikulitin gitu ya, masih ada basah di sela antara si kacangnya ini. Itu suka bikin jadi nggak berhasil atau enggak wadahnya kotor. Jadi kebersihan itu juga menentukan pembuatan tempe. Jadi pastikan ketika kita pakai tampah, tampahnya juga bersih, dicuci. Terus tapi nggak usah pakai alkohol atau apa-apa gitu ya. Dulu aku kayak takut gitu ya. Tapi enggak kok, biasa aja aku cuci biasa. Terus aku pakai kain-kain lap biasa yang biasa buat lap piring tapi yang bersih, buat ngelap si kacangnya bisa. Malah pembantu rumah di ibu aku, dia kemarin cerita dia pakai lapnya saking takutnya nggak bersih, dia pakai tisu, gak enak katanya rasanya. Ya iyalah aku bilang, oh pakai tisu itu kan klorin, aku bilang. Jangan-jangan bakteri yang diperlukannya mati gitu. Jadi ya pakai lap yang biasa aja atau enggak ya diangin-anginin gitu. Cuman kadang-kadang kalau diangin-anginin suka kalau aku di rumah pas aku angin-anginin tuh suka ada lalat nanti kan di luar gitu ya. Jadi aku takut dilaletin. Jadi ya kalau aku prinsip yang manual, aku pengen lihat sendiri, bisa kontrol sendiri dan lebih cepat juga gitu. Dan Mbak Wida waktu itu ngajarin di lab gitu. Terus ya yang kejadian kegagalan biasanya itu masih basah, udah diragiin, belum kering banget. Jadi pastiin kering banget. Terus terlalu over eksperimental kayak aku misalnya, karena udah terlalu excited terus pengen nyoba bubuk kari gitu kan. Bubuk kari waktu itu aku nggak berhasil, kenapa kayak basah gitu. Terus aku pernah nyoba pakai selongsongan sosis, itu juga pernah aku coba kan. Aku pikir selongsongan sosis itu kan dari usus ya, dan dia kayak prinsipnya kayak plastik gitu, tapi nggak berhasil juga. Aku pernah pakai kulit tahu buat sebagai pembungkusnya, nggak berhasil juga. Kayak apa lagi yang nggak berhasil? Jagung mungkin terlalu basah, nggak berhasil. Tapi bisa sebetulnya, cuman terlalu basah aja pas dikeringinnya. Apa lagi ya? Ya kacang-kacang apa aja lah di rumah banyak kok. Kalian bisa follow tempe movement itu, terus biasanya follow apa yang dia follow, kayak ada tempe Grenada, dia di Amerika, orang Indonesia, ada tempe apa ya yang di Sweden, dia bisnis tempe juga. Jadi follow aja orang-orang yang bikin tempe, kadang-kadang mereka eksperimen macam-macam dan itu membuat inspirasi juga buat kalian. Dan aku juga nggak pernah bikin tempe yang sama karena pengen selalu nyoba-nyoba aneh-aneh. Kayak hari ini aku bikin donat tempe. Bukan donat sih, jadi bentuknya donat gitu. Jadi tengahnya aku taruh gelas, jadi bentuknya kayak bolong gitu. Ya iseng aja.
Terus kasih daun pandan, terus baru dibungkus daun pisang gitu. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada yang mau sharing nggak? Kalau ada yang mau sharing boleh ya. Atau udah pernah nyoba kacang yang aku belum pernah coba, mungkin. Almond aku pernah pakai yang pakai kulit dan nggak pakai kulit. Lebih nyaman yang nggak pakai kulit sih, karena udah langsung kan. Tapi yang pakai kulit ya harus dikulitin gitu. Terus kalau yang pakai kulit lebih wangi, lebih wangi almond. Tapi harus dikulitin, terus kulitnya tetap dicampurin pada saat pembuatan ragi. Jadi tetap dikeringin barengan. Jadi sampai mana sih? Ruangan tempat menyimpan di lemari baiknya jangan ber-AC. Lebih bagus ruangan tanpa AC, benar. Ya, jadi yang jangan ber-AC. Kan dia harus suhunya tuh 30 gitulah kira-kira. Jadi makanya saya masukin dalam lemari oven, dibuka sedikit, saya ganjel cempal. Tuh. 28 ke atas sih biasanya, 28-30 suhunya. Kalau beli kedelai yang sudah tanpa kulit bagaimana? Ada ya kedelai tanpa kulit? Biasanya nggak ada sih. Ada juga kacang hijau tanpa kulit. Nggak tahu deh kalau ada kedelai yang tanpa kulit. Aku belum pernah lihat. Apa mungkin dia udah direbus dulu, jadi kulitnya bisa dikupas ya? Tapi ya kalau tanpa kulit sebetulnya lebih praktis pertama. Tapi kita suka nggak bisa beli yang curah ya. Kalau misalnya yang kayak gitu kekurangannya tuh. Pengeringannya dengan kipas angin, iya. Biasanya pakai kipas angin, Mas. Dulu aku juga pakai kipas angin, atau enggak pakai kipasan sate tuh, tapi capek juga pakai kipas angin. Tapi make sure kipas anginnya bersih. Kadang-kadang di antara kipasnya kan suka ada debu-debu tuh. Tempenya tahan berapa lama setelah panen? Kalau aku biasanya 3 hari juga udah habis. Jadi nggak pernah lama gitu di kulkas. Atau enggak aku suka bagi-bagi keluarga kan gitu, terus atau bagi temen, ya seminggu lah di kulkas kalau aku sih. Taruh wadah tertutup ya, pastiin. Dan jangan, jadi jangan begini nih, kadang-kadang orang udah tempenya udah panen, terus tetap ditutup ditaruh di tetap ditutup ditaruh di luar, dia fermentasi lagi. Jadi intinya selama dia tetap ditutup itu, kalau di luar dia fermentasi lagi. Jadi dia harus di stop fermentasinya masuk kulkas gitu. Kalau mau taruh di luar kayak di pasar gitu, modelnya kayak daunnya itu kebuka sedikit gitu. Kita taruh piring, atasnya taruh tudung saji gitu. Itu dia nggak fermentasi lagi, harus ada hawa udara. Tapi kalau semuanya ketutup rapat, dia fermentasi lagi. Jadi aku pernah tuh waktu itu lagi ada bazar, aku taruh di talenan, terus aku kan biar buat exhibition gitu, terus aku pakai tutupan kaca gitu kan. Terus karena mungkin tutupan kaca anget gitu ya, dia fermentasi lagi gitu, bikin salju lagi. Jadi ketutupan hiasan si bunga-bunganya gitu. Untuk kacang yang tidak biasa direndam lama, untuk kacang-kacang yang tidak biasa direndam lama, apakah berarti pakai palapenya cuma sebentar juga? Untuk yang, ya, kadang-kadang cuma sehari gitu juga bisa. Untuk kacang-kacang yang nggak perlu direndam lama gitu. Kacang poro yang 3 hari gitu. Terus apa lagi? Ada yang mau nanya lagi? Silakan. Hebat juga masih banyak yang bertahan sampai sampai malam gini. Berarti lumayan seru ya pembahasan kita hari ini. Oh, kalau misalnya aku bisa share apa yang aku bikin tadi, bentar aku coba transfer sambil kita nunggu nih yang mau nanya ya. Bentar ya, aku bisa tempenya disimpan, bentar. Sambil baca. Bisa tempenya disimpan di freezer? Bisa. Oh, bisa.
Tapi ya lebih baik di bawah, kecuali kayak misalnya kemarin tempe almond itu aku taruhnya di freezer. Tempe almond tapi aku coating pakai coklat. Itu enak banget tempe almond pakai coklat. Jadi tempe itu ternyata nggak mesti asin, tempe itu bisa kalian bikin sebagai dessert. Tuh. Tuh, ada lagi yang menanya? Oh, udah mau foto bersama aja. Oh, ya udah. Yuk, kita buka kamera yuk. Mungkin teman-teman yang mau foto bersama, kita buka kamera yuk. Sambil aku mau kasih lihat ini nih. Aku baru buka tempe aku tadi sebelum webinar ini. Tapi kok nggak bisa ya? Ini bisa nih kayaknya. Transfer. Aku mau share nih video tadi baru buka tempe. Ini yang aku bilang donat. Bentar ya. Sambil nunggu teman-teman ini ya, buka kamera ya. Oh. Oke. Nih, kalian lihat tempe donat. Oke, share screen. Ini tempe donat fresh malam ini. Jadi aku pakai wadah mangkok, terus tengahnya aku kasih apa gelas. Jadi tengahnya bolong. Ya. Ini kacang kedelai hitam putih di Cilabu sama kacang merah. Tara, lucu ya. Iseng aja sih. Siapa tahu mau bikin tempe kue ulang tahun. Jadi kalian bisa bikin bentuk macam-macam. Terus, oh yuk, buka kameranya sudah. Aku mau kasih lihat yang pakai daun nih. Ya, hari ini pakai daun. Oke. Pakai daun pandan, daun kunyit, sama itu daun singkong jari. Nih, oke. Ini kacang sama, kacang merah, kacang yang dengan ingredient yang sama. Cuman aku iseng aja tuh lihat daun singkong jari. Habis daun singkong jari, daun pisang dulu, terus daun singkong jari, terus daun singkong jarinya yang nempel. Oh, kasih lada hitam. Iya. Oh, by the way, kalau misalnya kasih garam, itu kan bisa bikin raginya mati. Tapi aku pernah kasih Himalayan salt, itu berhasil. Tapi aku kalau misalnya mau nyoba, pakai yang wadah, maksudnya jangan semuanya gitu ya. Mendingan cobanya dikit-dikit. Nanti kalau misalnya nggak jadi semua kan kitanya sedih. Itu sih tipsnya. Cuman aku pernah pakai Himalayan salt, jadi makan mentah, jadi ada rasanya enak dan tuh jadi. Udah, oke? Yang mau foto bersama, silakan. Kita buka kamera. Siapa tahu nanti kita ketemu di jalan. Aku suka ini ya, apa kalau misalnya di GBK terus kayak gitu, Kak Jess, aku bingung gitu. Terus, aku yang pernah ikut workshop tempel, karena aku nggak pernah lihat mukanya juga gitu. Jadi aku nggak kenal kan. Kalau misalnya kita saling ngeliat ini, siapa tahu kita saling menyapa. Sesama tempe makers. Jangan malu-malu jadi ya. Oke. Ya. 1, 2, 3, smile. Sebentar lagi ya, sekali lagi ya. Untuk satu lagi, ada 3 page nih, jadi 1, 2, 3. Oke, sekarang yang terakhir ya. Bentar. 1, 2, 3.
Oke, thank you so much teman-teman. Semoga yang pada dapat paket tempenya, yang pada beli paket tempenya berhasil. Kalau misalnya mau ada pertanyaan, boleh DM aku ya, Jess Halim, atau DM Demi Bumi. Mungkin ada yang ragu, nggak pasti. Kadang-kadang suka tinggal foto, DM, tanya. Jadi aku bisa monitoring juga. Terus nanti jangan lupa kalau udah jadi hasilnya foto share biar teman-teman lain juga pada mau bikin. Biar energinya bisa tersalurkan ke teman-teman lainnya. Thank you so much. Semangat semuanya. Semangat tempe. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Makasih, Kak.